Oke, sekarang kita akan melihat kanan Natal para frater yang ada di unit-unit. Nanti kita akan menilai siapa yang paling kreatif, kanan Natal siapa yang paling indah. Ayo, ikuti terus. Oke guys, kita sudah sampai di kanan Natal pertama, yaitu di unit Porciuncula. Di sini ada Frater Marius, kita akan bertanya-tanya seperti apa sebenarnya konsep kanan Natal ini. Oke Frater Marius, kira-kira bisa dijelaskan sedikit kira-kira bagaimana konsepnya kanan Natal ini? Kami teringat akan Bapak kami Santo Fransiskus, yaitu dia membuat kandang Natal yang pertama itu di gereja. Dia membuatnya sangat sederhana, maka sebagai pengikutnya kami juga membuatnya sangat sederhana sekali. Kami dengan sangat optimis menyatakan bahwa kandang Natal kami ini adalah nomor 1 di Alperna ini. Ini kelihatannya sangat kuat, kalau dihutur-hutur pun ini tidak akan goyang. Oke, demikian di kanan Natal pertama di unit Porciuncula. Sekarang kita akan menuju kanan Natal yang kedua. Oke, sekarang kita sudah berada di kanan Natal yang kedua, yaitu di unit Ancona. Jadi kanan Natal ini berbentuk gua. Ada pohon Natal, sungguh indah. Sudah dilengkapi oleh pernak-pernik dan juga lampu Natal. Kita masuk ke dalam gua ini. Ayo kameramen. Di sini di gua ini, di sini ada pintu gerbang kecil. Saya tidak tahu konsep seperti apa sebenarnya ini karena desainernya nggak ada di sini. Kanan Natal dari unit Ancona. Sekarang kita menuju kanan Natal yang ketiga, yaitu di unit Piemonte. Kita sudah berada di unit Piemonte, kandang Natal yang ketiga, unit Piemonte. Kita lihat bersama-sama, mereka buat pagar. Ini merupakan rumput yang sudah dibabat, mereka siram di sini. Di sini sudah ada Frater Peter yang kita akan bertanya sama dia karena dia merupakan desainer dari kanan Natal. Oke Frater Peter. Ini kami membuat ini dengan tujuan itu menggunakan apa yang ada yang sudah dibuang seperti pohon ini sudah ditebang. Kami menggunakan kembali untuk menghias. Jadi bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau kesini sih bisa dicoba topinya. Longgar guys, longgar topinya terlalu besar. Ini khusus untuk boneka salju. Oke guys, sekarang kita sudah berada di kanan Natal yang keempat, yaitu di unit Greccio. Karena di sini ada bahan dasar dari daun kering, daun pinang, dan juga ada terbuat dari bahan karung. Karung mereka kumpulan karung-karung di sini lalu mereka pilox, dan di sini untuk bayi Yesusnya mereka print, lalu dikelilingi oleh pot-pot bunga, dan juga ada bukit, ada pohon Natal sangat tinggi. Ada bintang, lalu ada patung Santo Fransiskus dari Assisi. Kenapa ada Fransiskus? Karena Fransiskus pertama kali membuat kanan Natal yaitu di Greccio. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita menuju ke kanan Natal yang berikut, yaitu kanan Natal di unit Rieti. Let's go!
sudah berada di unit Rieti. Di sini ada pohon Natal yang sangat tinggi. Jadi pohon Natal ini terbuat dari koran seperti biasa. Mereka kait-kait satu sama lain dengan menggunakan hektar. Lalu ini kertas mereka ukir dengan baik. Oke, karena Natal mereka ini sungguh unik karena ada kolam di bawah. Entah seperti apa konsep mereka memikirkan karena Natal ini ada kolam di bawah lalu di atas ada kandang. Sungguh sederhana dan juga unik karena ada sing. Sini juga ada daun kering. Kita akan tanya. Jadi konsep kami ini dibuat berdasarkan kota Rieti. Aslinya itu ada sungai atau seperti danau kecil di kota Rieti itu. Jadi kami membuat di atas kolam untuk menghadirkan kembali kota Rieti dengan nuansa Natal, yaitu ada kayu Natal di atas. Oke, demikian penjelasan dan juga kita lihat karena Natal dari unit Rieti. Sekarang kita lanjut ke unit Camerino. Let's go. Oke guys, sekarang kita sudah berada di unit Camerino. Seperti apa isi dalamnya, mari kita lihat bersama-sama. Di langit-langit ini ada pernak-pernik mereka buat. Sungguh luar biasa, sungguh kreatif mereka buat, berwarna-warni, memperindah ruangan ini. Dan juga di sini ada kado. Kebetulan pada tanggal 25 Desember di unit ini dan juga seluruh biara ini akan mengadakan tukar kado Advent Angel. Dan juga mereka sudah tulis ucapan Selamat Hari Natal di sini. Di sini ada pohon Natal, guys. Kita lihat sama-sama pohon Natal ini. Bahan dasar dari pohon Natal ini terbuat dari kertas. Kertas, mereka lipat kertas-kertas bekas yang sudah dibuang, mereka ambil kembali lalu dijadikan pohon Natal. Sama seperti di Rieti, karena Natal ini berada di atas kolam. Kira-kira seperti apa konsep mereka membuat karena Natal ini? Kita akan tanya kepada Frater Petrus Gulau. Frater Petrus, tolong jelaskan kepada para pecinta seni lengkap seni Alverna, kenapa dibuat di atas kolam kandang ini? Lalu kenapa ada daun-daun jambu seperti ini dan juga ada daun pisang di atas? Seperti apa dijelaskan tentang kandang Natal ini? Ini kami buat dari jagung karena masa ini kami memanen jagung banyak, jadi kami fungsikan itu supaya kami buat di kandang Natal kami. Walaupun tampilan agak wow gitu loh, tapi kandang Natal kami inilah yang paling terbaik di Alverna ini, mengalahkan unit-unit di sini. Oke, demikian penjelasan dari Frater Petrus Gulau mengenai kandang Natal yang berada di unit Camerino ini. Sekarang kita akan menuju kandang Natal unit berikutnya. Let's go. Oke guys, sekarang kita sudah berada di unit Subasio. Kita akan melihat kandang Natal mereka. Seperti apa kandang Natal unit Subasio? Ayo kita lihat isinya. Mereka ambil dari ijuknya. Ya, ijuk. Iya, mereka bahan dasarnya ijuk, mereka ambil. Dan alas untuk patung-patung ini mereka ambil daun-daun kering, yaitu daun bambu. Ini alas, coba bisa kita lihat sana-sana. Daun bambu, dan juga di sini mereka buat sak semen. Dari ini bahan dasarnya dari sak semen, kelihatan seperti batu, dan di belakang ada malaikat. Warna bagian dalam dari gua ini berwarna hitam, tetapi tetap bahan dasarnya adalah koran. Sekarang kita menuju kandang Natal dari unit Spoleto.
sekarang kita sudah berada di unit Spoleto. Inilah kanan Natal mereka. Kelihatannya kanan Natal ini merupakan kanan Natal paling besar dari semua unit. Jadi untuk atap ini mereka menggunakan daun kelapa dan juga dinding menggunakan bambu. Kanan Natal ini paling tinggi dari semua kanan Natal yang sudah kita lihat dari tadi. Kita lihat bersama-sama lebarnya. Lalu di sampingnya ada pohon Natal. Pohon Natal ini sangat unik karena terbuat dari tali raffia. Mereka dibuat sedemikian rupa, lalu mereka cat. Ya memang tali raffianya warna hijau, lalu mereka pasang lampu Natal. Kalau malam ini akan kelihatan indah. Oke, kita akan pergi ke unit terakhir, yaitu melihat kanan Natal di unit Gubbio. Ikuti terus. Oke guys, sekarang kita sudah tiba di unit Gubbio, yaitu unit saya. Sekarang kita akan melihat kandang Natal dan pohon Natal. Di sini sudah kami rancang dengan baik, yaitu pohon Natal. Pohon Natal ini tiang dasarnya itu tiang dalam terbuat dari batang pisang. Lalu untuk kerangkanya kami buat dari bambu. Di atas juga ada bintang. Dan di ruangan belakang sudah ada dibuat juga kanan Natal. Seperti apa isinya dan bagaimana kanan Natal tersebut, mari kita lihat sama-sama. Oke, inilah kanan Natal dari unit Gubbio, sangat besar. Jadi bahan dasarnya ini terbuat dari karung, kumpulan karung-karung kecil. Inilah dia, lalu disatukan dan diberi pilok warna silver dan juga warna hijau. Dan di sini ada yang indah juga sebagai pelengkap dekorasi, yaitu bunga ini. Di gua ini sudah di print juga bayi Yesus. Oke guys, demikianlah review kanan Natal kita pada hari ini. Kita sudah melihat banyak kanan Natal. Harapannya kiranya kanan Natal ini merupakan ekspresi dari iman kita, dan kanan Natal yang sudah kita lihat bersama-sama dapat menjadi sumber inspirasi kita supaya kita buat dalam lingkungan kita dimanapun kita berada.